Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi diri Anda dan keluarga dari bahaya ain. Jikalau ada seseorang terjangkit penyakit yang misterius dan sulit dijelaskan penyebabnya secara medis, maka bisa jadi itu adalah penyakit ain. Ain artinya mata, sehingga istilah ini digunakan secara khusus untuk menyatakan gangguan kesehatan yang disebabkan oleh tatapan seseorang. Ketika seseorang mengatakan ain, maka yang dimaksud adalah tatapan mata yang berakibat buruk, bisa dari manusia dan bisa pula dari jin. Penyakit ain dapat dikenali dari orang yang mengetahui karakter penyakit itu. Hal ini pernah terjadi pada sahabat Nabi yang terkena ain, lalu Nabi dapat mengenali dari wajahnya. Al-Hafiz Az-Zahabi dalam At-Tibbun Nabawi menyebut bahwa Ummu Salamah pernah meriwayatkan bahwa Nabi melihat seorang pembantu rumah tangga di rumah beliau yang memiliki tanda saf'ah di wajahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan agar pembantu tersebut diruqyah karena ada nazrah pada dirinya. Al-Hafiz Az-Zahabi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan nazrah adalah terkena penyakit ain atau gangguan jin. Dalam bagian selanjutnya, beliau juga menjelaskan bahwa saf'ah memiliki beberapa arti dari berbagai pendapat ahli penyakit ain sebagai berikut. Hendaknya diperhatikan bahwa kata saf'ah yang digunakan dalam penjelasan tentang pembantu rumah tangga di atas berarti tanda hitam pada wajah. Al-Asma'i menjelaskan itu berarti tanda hitam kemerah-merahan. Ibn Halawiyah mengatakan bahwa as-saf'ah berarti seorang yang gila. Dalam bukunya tentang ain, ia mendefinisikan penyakit itu sebagai munculnya tanda warna gelap maupun kepucatan pada wajah. Menurut para ahli, tanda ain pada wajah seseorang diikuti dengan gejala lainnya yang bervariasi dan bisa berkembang lebih berat, apalagi bila ain berasal dari tatapan mata seseorang yang memiliki sifat iri atau dengki. Budaya Islam percaya bahwa mata jahat dapat menyebabkan tekanan, penyakit mental, penyakit fisik, dan bahkan kematian melalui tatapan iri. Beberapa penelitian ilmiah tentang ain menunjukkan kesesuaian antara tanda yang telah disebutkan di dalam kitab At-Tibbun Nabawi. Penelitian yang diketuai oleh Al-Hibshi pada tahun 2018 melaporkan bahwa tanda-tanda ain meliputi lingkaran hitam di bawah mata, warna kulit wajah yang pucat, sakit kepala, peningkatan berat badan yang tidak biasa, dan tidak adanya respon terhadap efek obat-obatan yang digunakan. Oleh karena itu, kondisi orang yang terkena ain cenderung tidak lagi menggunakan obat secara patuh. Penelitian itu juga mengungkap berbagai gejala lain yang dapat dialami oleh orang yang terkena ain. Masalah-masalah psikologis seperti perasaan menyendiri hingga cemas dan depresi juga dapat dialami. Selain itu, kejang hingga tangisan dan ketakutan yang terus-menerus dapat terjadi pada bayi yang terkena penyakit ain. Tibbun Nabawi mengakui bahwa ada penyakit ain yang disebabkan oleh jin maupun manusia. Oleh karena itu, pengobatannya harus disesuaikan dengan penyebabnya. Apabila penyebabnya adalah tatapan manusia, maka dapat diusahakan melalui terapi dengan air basuhan wudhu dan mandi dari orang yang menyebabkan ain. Tetapi bila berasal dari gangguan jin, maka diterapi dengan ruqyah. Uniknya, meskipun gejala yang nampak pada orang yang terkena ain merupakan gejala yang bersifat fisik, tetapi terapi yang direkomendasikan Nabi adalah dengan ruqyah. Contohnya pernah terjadi pada masa Rasulullah yang menjumpai anak-anak dengan badan sangat kurus karena penyakit ain, sebagaimana kisah berikut. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi keringanan bagi anak-anak Ja'far memakai bacaan ruqyah dari sengatan ular. Beliau berkata kepada Asma binti Umais, "Mengapa aku lihat badan anak-anak saudaraku ini kurus kering? Apakah mereka kelaparan?" Asma menjawab, "Tidak, akan tetapi mereka tertimpa ain." Kata beliau, "Kalau begitu bacakan ruqyah bagi mereka." Hadits riwayat Muslim, Ahmad dan Baihaqi. Orang tua yang memiliki bayi dan terindikasi terkena penyakit ain juga
juga dapat terpengaruh menjadi cemas dan khawatir. Tidak sedikit orang tua yang panik melihat bayinya terus-menerus menangis dengan ekspresi ketakutan. Oleh karena itu, perlu juga mengusahakan ketenangan kepada orang tua yang bayinya mengalami penyakit Ain agar mereka bisa mengusahakan pengobatan yang tepat. Dalam buku Tibun Nabawi juga disebutkan bahwa penyebab terkenanya penyakit ini adalah pandangan mata orang yang dengki, hasad, dan kagum takjub kepada anak-anak. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan bahwa penyakit Ain bisa saja terjadi tanpa melihat secara langsung. Ia mengatakan bahwa jiwa orang-orang yang menjadi penyebab penyakit ini bisa saja menimbulkan penyakit Ain tanpa harus melihatnya secara langsung. Bahkan terkadang ada juga orang buta lalu dideskripsikan sesuatu kepada orang buta tersebut dan jiwanya itu bisa menimbulkan penyakit Ain, meskipun ia tidak melihatnya. Maka, tak pelak jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh umatnya untuk berlindung daripada hasad. Seperti dalam surat Al-Falaq ayat 5, yang artinya, dan berlindung dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq 5. Bagaimanapun, hasad merupakan sebuah perbuatan yang tercela, dan juga tergolong dalam akhlak madzmumah. Orang yang merasa iri dan juga dengki akan menginginkan sebuah kenikmatan orang lain atau berharap jika kenikmatan tersebut dihilangkan dari orang yang bersangkutan itu. Diberikan karunia yang terindah, yang lucu, serta menggemaskan di zaman sekarang membuat tidak sedikitnya orang tua yang tergiur untuk membagikan momen si kecil di media sosial mereka. Sebetulnya memang tidak ada larangan kepada siapapun untuk tidak membagikan foto maupun video si buah hati ke media sosial. Akan tetapi, perlu diingat bahwa membagikan foto serta video anak di media sosial bisa menjadi salah satu pembuka peluang terbesar untuk si bayi terkena penyakit Ain. Mengutip Islam Post, hal tersebut bisa saja terjadi karena adanya pandangan hasad kepada gambar tersebut atau takjub terhadap gambar tersebut. Pandangan mata mengandung sebuah hakikat. Pandangan mata bisa berdampak buruk bagi kesehatan seseorang terutama pada anak-anak. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta perlindungan kepada Allah untuk Hasan dan juga Husain saat masih usia kanak-kanak agar terhindar dari gangguan setan serta pengaruh pandangan mata jahat dan juga hasud. Dilansir dari Nahdlatul Ulama, di samping adanya pandangan jahat penuh dengan kedengkian, pandangan yang takjub serta kesenangan yang meluap-luap tanpa dibarengi dengan zikrullah juga bisa membawa pengaruh yang negatif terhadap objeknya. Pernah dikisahkan bahwa sebanyak 70.000 penduduk meninggal dunia seketika, setelah ada salah seorang nabi di masa dahulu melewati negeri mereka memandang takjub akan pada penduduk dan hidupnya makmur. Pada bayi, gejala penyakit ini biasanya berupa bayi menangis secara terus-menerus tanpa henti, kemudian bayi tidak ingin menyusu tanpa sebab yang jelas dalam waktu yang lama, dan bisa membuat bayi tersebut mengalami kekurangan gizi. Dan yang tidak kalah penting untuk diketahui adalah penyakit ini bisa saja muncul meskipun mata si pelaku tidak berniat membahayakan bayi tersebut. Mereka hanya takjub dan juga kagum. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa jiwa orang yang menjadi penyebab Ain bisa saja menimbulkan penyakit Ain tanpa harus dengan melihat. Bahkan terkadang ada orang buta, kemudian diceritakan tentang sesuatu kepadanya, jiwanya bisa menimbulkan penyakit Ain, meskipun dia tidak melihatnya. Ada banyak penyebab Ain yang bisa menjadi sebab terjadinya Ain, hanya dengan cerita saja tanpa melihat langsung. Para ulama juga mengatakan bahwa benda mati juga bisa terkena penyakit Ain. Sebuah benda mati yang terkena penyakit ini bisa menyebabkan kerusakan atau hancur secara tiba-tiba. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa yang artinya, "Ya Allah, aku meminta ampun dan keselamatan pada agamaku, duniaku, keluargaku, dan hartaku." Hadits riwayat Abu Daud. Para ulama menjadikan ayat berikut sebagai dalil bahwa harta bisa terkena penyakit Ain dan boleh diruqyah saat terkena penyakit Ain. Ibnu Katsir mengatakan yang artinya, sebagian salaf mengatakan,
Orang yang kagum pada keadaannya atau hartanya atau pada anaknya, hendaknya ucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Ini diambil dari ayat yang mulia ini, tafsir Ibnu Katsir. Dalam Islam, telah dijelaskan beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah terkenanya penyakit Ain, yaitu salah satunya dengan cara berdoa kebaikan sesama manusia dan juga meminta keselamatan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang dari kalian melihat pada diri saudaranya sesuatu hal yang menakjubkan, maka doakanlah keberkahan baginya, karena ain itu benar adanya." Hadits riwayat An-Nasai nomor 10872 disahihkan Al-Albani dalam Syahih An-Nasai. Selain itu, para penderita penyakit ini bisa melakukan ruqyah. Penyakit ain juga bisa disembuhkan dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara rutin membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa. Beberapa surat dalam Al-Quran juga bisa dihafalkan dan dibaca secara rutin agar terhindar dari penyakit ain, seperti surat An-Naas, Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, surat Al-Baqarah, dan ayat kursi. Wallahu a'lamu bis-shawab.